Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Dengan hormat, Ibu Siti Anisah selaku guru PPKN SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezan Setiawan yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya yang lainnya diantaranya Agisni Nuraini sebagai ketua dan pemateri, Anisya Putri sebagai pemateri, Elsan Rusana sebagai pemateri, Indah Julianti sebagai pendeskripsi kasus, Muhammad Kadapi sebagai pemateri, Nova Nurhaliza sebagai pendeskripsi kasus, Rima Rismawati sebagai pemateri, Sandra Dewi Lestari sebagai pendeskripsi kasus. Adapun tema diskusi pada kali ini mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua materi, ketiga pembahasan kasus, keempat trisum kasus, kelima kesimpulan, keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh hiburan dan behind the scene. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu materi tentang hakikat dan kewajiban warga negara Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Kadapi, Rima Rismawati, dan Elsan Rusana. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau didapatkan atau sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Macam-macam hak menurut Curzon. Yang pertama, hak sempurna adalah jenis hak yang dapat memiliki potensi untuk dilaksanakan serta dipaksakan melalui jalur hukum. Dua, hak positif adalah hak menuntut adanya sebuah perbuatan ataupun tindakan. Tiga, hak utama adalah wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain. Adapun hak tambahan dalam hak utama yang kegunaannya untuk melengkapi hak utama. Macam-macam hak menurut Surjono Sukanto. Yang pertama ada hak searah atau relatif, merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang ada dalam perjanjian atau ikatan sebelumnya untuk ditagih. 2. Hak jamak arah atau absolut, berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam aturan hukum dan diatur oleh negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas ataupun hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sila pertama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Sila kedua, memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan mendapatkan keadilan di mata hukum, mendapatkan kehidupan yang layak, diperlakukan secara adil di masyarakat, serta kita wajib bersikap adil, membela kebenaran, juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, nilai yang terkandung dalam sila ketiga juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lainnya.
Sila keempat, dalam sila ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat, wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Acara selanjutnya yaitu pembahasan kasus yang akan dijelaskan oleh Sandra Dewi Lestari, Nova Nurhaliza, Anisya Putri, dan Agisni Nuraini. Selamat pagi pemirsa dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Sandra Dewi Lestari dan rekan saya Nova Nurhaliza di acara Breaking News. Pada tahun 2008 silam terdapat kasus pembunuhan berantai di Jombang. Polisi menangkap Perry Idham Heriansyah alias Rian Jombang. Diketahui Rian melakukan pembunuhan secara kejam terhadap 11 korbannya. Pada 12 Juli 2008, aksinya terungkap setelah ditemukannya 7 potongan tubuh di lahan kosong di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pria asal Jombang. Drama pembunuhan yang diduga dilakukan Rian semakin mengejutkan. Juli 2008 silam, siapa yang tak kenal dengan Perry Idham Heriansyah alias Rian Jombang? Nama pria penyuka sesama jenis ini mendadak terkenal setelah menghabisi belasan nyawa lelaki yang rata-rata menjadi teman dekatnya. Nama Rian pun masuk dalam daftar terpidana mati. Pada 15 Juli 2018, hari setelah penemuan potongan tubuh manusia yang tersimpan dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan, identitas potongan tubuh berjenis kelamin lelaki ini terkuak. Ia adalah Heri Santoso, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Polisi kemudian mengaitkan kasus mutilasi yang terjadi di Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Korbannya adalah Ariel Somba Sitanggang. Rian pun akhirnya mengaku kalau ia telah menghabisi nyawa Ariel yang mayatnya dikubur di halaman rumah orang tuanya di Jombang. Benar saja, di tempat ini polisi menemukan 4 mayat dalam 2 lubang, salah satunya diyakini sebagai jasad Ariel. Satu persatu akhirnya korban kekejaman Rian terungkap. Hasil forensik dari kasus Rian Jombang. Alasan Rian membunuh karena cemburu juga dinamai sejumlah pakar psikologi forensik dan kriminolog sebagai motif suicide. Artinya motif lain yang sebelumnya bukan motif utama. Itu hanya alasan saja, tetapi Rian tidak sengaja beralasan demi berbohong. Ia jujur mengatakan dia cemburu, hanya saja dia tidak mampu membedakan apa yang sebenarnya mendorongnya untuk membunuh. Diketahui ada sebanyak 11 orang yang telah Rian bunuh, di antaranya sebagai berikut. Korban pertama yaitu Guru Setio Pramono. Dia dibunuh pada tanggal 22 Juli 2007. Dia simpanan seorang waria, dia pacar dari seorang waria. Ada rasa jengkel ketika melihat dia. Saya paling tidak suka kalau melihat seseorang yang menjadi simpanan orang lain gitu. Pada waktu itu dia tidur, saya pun nonton TV, kemudian dia minta diantar ke kamar mandi. Dia lama banget sampai saya tertidur di pinggir pintu. Dari situ muncullah niat jahat saya untuk membunuh dia. Dari situ niat saya lakukan di kamar mandi rumah saya.
memukul guru dengan benda keras dan menyakiti guru hingga tak bernyawa. Panik, iya. Panik dan saya nangis. Saya terduduk. Di tangan saya banyak darah. Saya bingung karena baru pertama kali melakukan. Jadi bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya pun berusaha nenangin diri. Dengan akhirnya mayat itu saya angkat ke belakang rumah di kebun. Saya lempar ke kolam ikan. Di situ ada kolam ikan. Lalu saya kuburin di kolam ikan itu. Korban kedua adalah Agustinus Fitri Setiawan. Fit of blind rage. He buried the body in the same spot that he buried Guntur earlier that day. Rian continued feeding his killer instincts for the next 8 months by murdering another 5 people. Gimana ya? Setelah pembunuhan pertama, seakan ketika aku melakukan pembunuhan berikutnya itu seakan gak ada beban gitu. Jadi istilahnya aku lebih tahu caranya bagaimana. Dan ketika dia udah mati, mesti dibagaimanain gitu. Jadi mungkin dari awal, dari pengalaman pertama, untuk selanjutnya beban itu makin berkurang. In January 2008, after meeting 30-year-old Grady Adam, Korban selanjutnya adalah Grady Adam. Rian made sure he wiped out any evidence, this time using an iron rod. It's a murder he blames on his capricious temper. Ketika saya marah, mungkin itu salah satu kelemahan saya tidak bisa tidak berpikir lebih panjang lagi ya. Jadi ketika saya marah, yang ada dalam pikiran saya gimana saya bisa melampiaskan emosi saya gitu. Mungkin dengan cara memukul atau dengan cara apapun yang bisa saya lakukan. Selain itu ada Nanik Hidayati beserta anaknya Sylvia Ramadhani. After spending a few hours with him, Nanik came across a few nude photographs of Rian. Attracted by his good looks, she asked him to sleep with her. Akhirnya ketika itu saya dorong dia, dan dia mengatakan memang benar apa yang aku dengar bahwa kamu seorang gay dan tidak mungkin aku bisa tidur dengan kamu. Dari situ ada rasa nggak suka dalam pikiran saya. Saya pukul dia, sampai saya pukul dia dengan batu di kepalanya sampai dia meninggal. Karena pada waktu itu anak kecil itu nangis terus, jadi akhirnya pun saya bunuh dia, kedua-duanya. Gitu. Sampai hari ini pun pukulan banget buat saya karena saya sangat menyayangi anak kecil gitu. Kenapa saya nggak bisa menjawab pertanyaan dalam diri saya sendiri? Kenapa saya harus membunuh seorang anak kecil gitu? Itu menjadi sebuah penyesalan sampai hari ini buat saya. For nearly a year, he killed 2 more unsuspecting men and buried them, like before, in shallow graves that he hastily dug up in his parents' backyard. But his secret life... Terjadi perkelahian pada waktu itu, dan saya membunuh dia. Korban selanjutnya adalah Heri Santoso. Rian membunuh Heri di apartemen Margonda Garden Residence, kamar 309, Jalan Margonda Raya, Depok. Kita berkelahi. Kebetulan di samping televisi ada pisang keju, ada garpu, ada sendok, ada pisau kecil. Kita tidak punya pisau besar, pisau kecil. Ketika terjadi perkelahian itu, saya terjatuh dan secara refleks tangan kiri saya megang pisau itu dan saya tusukkan ke dia sampai beberapa kali sampai dia meninggal gitu. Ketika saya membunuh dia, saya bingung. Di apartemen saya ada mayat, bagaimana saya harus membuang itu mayat. Setelah dia meninggal, saya bawa dia ke kamar mandi dan untuk beberapa lama, 1 jam mungkin ya, saya akhirnya memotong dia menjadi 7 bagian. Dan saya memasukkan ke dalam koper dan saya buang.
Itu. Like his other 10 murders, Rian thought his 11th would go unnoticed too. But the police tracked down Rian within 4 days of the murder. Forensic profiling and the presence of Harry Santoso's vehicle at Rian's apartment complex confirmed the victim's identity. Oblivious of the fact that the police were already on his trail, Rian was shopping with his victim's credit card. On July 15, 2008, Rian and his boyfriend Novel Andreas were arrested at their Margonda residence apartment. Soon after his arrest, Rian confessed to the police and led them to the evidence. Kalau persoalan menarik, memang ada beberapa hal yang membuat kita tertantang untuk bisa menangani kasus Rian ya. Yang pertama, karena memang kasus pada saat itu terjadi peristiwa yang menghebohkan, dan menghebohkan ini bukan secara umum seperti kasus-kasus biasa, tapi memiliki kelainan. Kelainan dalam istilah dilakukan oleh satu orang dengan tidak menggunakan sesajam atau apapun yang bisa menyebabkan hilangnya orang lain, tetapi dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain bisa membunuh 11 orang. Walaupun dalam proses persidangan itu sendiri hanya korban yang di Depok yang disidangkan, jadi 10 orang tidak pernah diungkap dalam persidangan. Setelah melalui beberapa persidangan, Pengadilan Negeri Depok akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Peri Idham Heriansyah alias Rian Jombang. Rian minta banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun ditolak. Rian dikenai dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara seumur hidup atau mati. Kami sangat fokus dan antusias dalam menyampaikan pembelaan terhadap hak-haknya. Seperti apa peristiwa-peristiwa itu bisa dijerat oleh hukum atau tidak. Nah, kita tetap masih concern sampai hari ini. Dan persoalan perbuatan Rian itu kami tidak coba mempertimbangkan itu, tapi lebih kepada bagaimana cara proses hukum yang dihadapi oleh Rian ini dilakukan dengan secara cepat dan tepat. Gitu. Tidak berdasarkan pada asumsi dan desakan publik. Tidak juga dilihat dari berapa korban yang ditimbulkan, tetapi bagaimana dia melakukan itu, seperti apa, kenakan dengan pasal-pasal yang benar. Penolakan atas vonis mati Rian Jombang di Pengadilan Tinggi Bandung tak membuat Kasman Sangaji patah arang. Ia terus berusaha membela kliennya dengan meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Usaha hukum Kasman lagi-lagi gagal di tingkat Mahkamah Agung. Padahal saat itu Kasman memiliki alasan agar Rian tidak dihukum mati. Kami ada semacam pendapat para pakar, baik dari psikolog maupun psikiater, yang dapat membuktikan bahwa Rian ini memang punya kelainan. Ada penyakit yang tersarang dalam dirinya, sehingga dia setega itu melakukan suatu tindakan pembunuhan yang menyampai sampai saat ini dikomplain sebagai 11 orang. Rian ini ada kelainan, tidak bisa diterapkan sesuatu hukuman atau sesuatu pasal yang memiliki kesamaan dengan orang normal. Harus ada perbedaan. Kami dari dulu concernnya Rian tidak dapat hukuman mati, yang pertama. Yang kedua, ini orang harus direhab. Karena kami baik dari proses pemeriksaan di pengadilan itu, pemeriksaan saksi-saksi dan segala macam, kami concern bahwa pada saat peristiwa-peristiwa yang dia lakukan itu memang dia dalam keadaan tergoncang jiwanya. Nah, goncangan-goncangan jiwa ini yang kami tidak bisa buktikan karena memang tidak ada alat untuk mendeteksi itu pada saat peristiwa-peristiwa itu. Perjalanan hukum Rian Jombang terus berlanjut. Kasman coba meminta peninjauan kembali atas kasus Rian. Namun hal itu tetap ditolak. Dalam waktu dekat, Kasman Sangaji berencana untuk mengajukan peninjauan kembali yang kedua kali atas kasus ini. Kami memang ada rencana dan keinginan untuk mengajukan itu. Semua serta-merta kami lakukan untuk mendapatkan pengakuan hak hukumnya Rian gitu. Jadi bukan berarti saya dalam keadaan menolak hukuman mati, lalu saya mencari cara, menggunakan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, lalu melanggar prosedural. Tidak. Karena proses PK juga itu kan
bisa dilakukan 1-2 kali selama bukti-bukti dan argumentasi-argumentasi yang kami berikan itu tidak sama atau belum pernah digunakan dalam proses persidangan. Untuk mengetahui pendapat warga sekitar mengenai kasus Rian Jombang, kami telah terhubung dengan rekan kerja kami Indah Julianti yang akan menanyakan pendapat tentang kasus Rian Jombang. Baik Indah, apakah sudah mendengar suara saya? Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Nova dan juga Sandra di studio. Sekarang saya sedang berada di Perum Andalusia, tepatnya di Jalan Nilem. Di sini saya akan menanyakan tanggapan warga mengenai kasus Rian Jombang. Saya sudah bertemu dengan salah satu warga. Bisa perkenalkan dulu nama kakak siapa? Nama saya Eris Rusana. Apakah kakak tahu mengenai kasus Rian Jombang? Iya, saya tahu. Tapi setahu saya dia belum dieksekusi mati sampai sekarang juga. Tapi itu juga lebih baik sih, karena hukuman mati juga melanggar hak asasi manusia. Sebaiknya dia dihukum penjara seumur hidup. Baiklah, terima kasih kakak sudah memberikan tanggapannya. Ya. Begitulah tanggapan dari warga sekitar mengenai kasus Rian Jombang. Saya Indah Julianti selaku narasumber pada berita kali ini pamit undur diri. Kembali lagi ke rekan saya yang berada di studio. Baik, terima kasih Saudari Indah yang telah melaporkan di tempat. Berita selanjutnya yaitu pembunuhan berantai terhadap 14 orang anak yang terjadi pada tahun 2000 hingga 2008 di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para korban sempat disodomi dan sampai ada yang dimutilasi. Tertangkap pelakunya adalah seorang parubaya yang bernama Baikuni atau sering disapa Babe. Di Jakarta ada nama Baikuni alias Babe. Lelaki ini juga menjadi aktor tunggal atas tewasnya 14 anak jalanan. Tempat pemakaman umum Cakung Kresek, Jakarta Timur ini menjadi saksi bisu soal cerita pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Jakarta. Inilah makam Ardiansyah, korban kekejaman Baikuni alias Babe, sang pembunuh berantai. Saat peristiwa itu terjadi, Januari 2010, Ardiansyah yang merupakan anak jalanan dimutilasi. Bocah bernasib malang ini juga sempat mengalami kekerasan seksual. 4 potongan tubuh Ardiansyah ditemukan di dekat jembatan Banjir Kanal Timur Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, tersimpan di dalam sebuah kardus. Sedangkan bagian kepala bocah pengamen itu ditemukan di Kali Cijengkol yang tak jauh dari terminal Pulau Gadung. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini akhirnya terungkap. Pelakunya adalah Baikuni alias Babe. Ia lahir di Magelang, Jawa Tengah tahun 1961. Babe diringkus di rumah kontrakannya, Jalan Haji Murdalim, RT 6 RW 2, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ada cerita yang cukup mencengangkan ketika aparat kepolisian melakukan penyidikan kasus ini. Ternyata, sejak tahun 1995 hingga 2010 Babe sudah menghabisi 14 nyawa. Hampir semua korban yang merupakan anak jalanan dengan kisaran usia 9-12 tahun. Kenapa Babe tega menghabisi bocah-bocah jalanan yang dekat dengannya? Ternyata Babe memiliki perilaku seks menyimpang. Terbukti dari semua korbannya adalah bocah lelaki. Rupanya, dalam mencari mangsa, Babe mempunyai kriteria. Bagi saya itu yang rambutnya lurus, itu yang manis gitu, atau yang badannya putih. Yang lebih mengejutkan ternyata Babe melampiaskan hasrat seks menyimpangnya itu ketika korban sudah tak bernyawa. Supaya dia puas itu kan. Soalnya ada alasannya, ibaratnya kalau seperti secara hidup-hidupan itu pasti bakal ketahuan. Dan Babe punya alasan kenapa korbannya dimutilasi.
bingung rasanya gitu, bingung aja mau kemana buangnya, mau kemana ininya. Nah udah setelah itu saya langsung bawa golok nekat gitu aja supaya ringkis, supaya ini. Babe memang manusia keji. Baikuni pada saat masih anak-anak sering dicerca sebagai si bodoh karena sering tidak naik kelas. Hal ini diperparah lagi dengan kedua orang tuanya yang sering melakukan kekerasan fisik kepada dirinya. Karena ia sudah merasa tidak betah lagi berada di rumah, Baikuni memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Ia pun kabur dan mencari kehidupan di Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Baikuni tidak tahu harus tinggal di mana, karena ia sama sekali tidak memiliki sanak saudara di sana. Akhirnya, Baikuni pun hidup dengan menggelandang dan mencari uang dengan mengamen di daerah lapangan banteng. Di sana, nasib baik pun juga tidak datang kepada Baikuni. Kehidupan Jakarta yang keras mau tidak mau harus ia jalani di umur yang masih belia. Ia sudah harus dihadapkan dengan kejamnya dunia. Hingga yang terparah, pernah Baikuni mendapatkan kekerasan seksual oleh beberapa preman jalanan. Baikuni sempat menolak, namun apa daya, tenaga seorang bocah melawan beberapa preman berusia dewasa. Hal ini yang membuat Baikuni trauma akan masa kecilnya. Psikolog forensik Reja Indragiri Amril pun menyikapi perilaku Baikuni alias Babe. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang memiliki ketertarikan seksual, mengalami keterbangkitan gairah seksual, justru ketika bermitra, berhubungan seksual dengan manusia yang sudah tidak lagi bernyawa. Jelas membingungkan dari kacamata awam, tapi dari kacamata abnormalitas, ini sesungguhnya bukan terjadi hanya pada 1-2 orang saja, tapi boleh jadi cukup banyak orang-orang yang memiliki kelainan atau penyimpangan seksual semacam itu, yang sekali lagi diistilahkan sebagai nekrofilia. Pada diri orang semacam Babe Baikuni, boleh jadi ada inferioritas kompleks, perasaan rendah diri yang amat sangat parah, yang dia kompensasikan dengan menampilkan 2 penyimpangan seksual secara sekaligus. Tinggal lagi dicari tahu, apa gerangan penyebab inferioritas itu? Apakah secara fisik dia lemah? Misalnya, secara seksual dia tidak mampu memuaskan orang yang sebaya, atau dia memang secara psikis mengalami trauma tertentu, pernah disakiti oleh pihak tertentu, yang kemudian coba dia lampiaskan ke orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Kronologis kasus. Kala itu, Babe sudah seperti dewa penolong anak-anak itu. Jika ada yang mengganggu anak-anak itu, Babe akan mendatangi mereka. Dan bagi anak-anak itu, Babe sudah seperti orang tuanya sendiri. Hingga pada suatu hari, Ardiansyah bersama beberapa temannya menginap di kontrakan Babe. Seperti pada hari-hari biasanya, saat pagi hari mereka menyebar untuk mengamen di daerah terminal Pulau Gadung. Biasanya, jika sudah mulai larut malam, mereka akan kembali ke kontrakan Babe. Namun ternyata hanya Ardiansyah saja yang kembali ke kontrakan Babe. Karena merasa ada kesempatan, Babe pun mulai merayu Ardiansyah untuk melakukan hubungan badan. Namun Ardiansyah menolak. Karena kesal ditolak, Babe pun langsung mencekik lehernya hingga tewas. Dalam suatu pengakuannya, ketika ia melihat korban meronta-ronta kesakitan saat meregang nyawa, Babe merasa ia mendapatkan suatu kepuasan tersendiri. Saat si bocah itu sudah tewas, barulah ia melakukan aksi bejatnya dengan menyodomi si korban. Aksi kejamnya tak hanya sampai di sana, ia memutilasi korban menjadi 4 bagian. Hal ini dilakukan agar mempermudah ia membuang jasadnya. Akhirnya pada pagi hari tanggal 8 Januari 2010, ditemukan jasad seorang bocah yang sudah termutilasi tanpa kepala, yang diletakkan di dalam kardus di pinggir jembatan Jalan Raya Bekasi, kilometer 27 arah Cakung, Jakarta Timur. Hingga ke Kali Cijengkol tempat Babe membuang kepala Ardiansyah. 6 Oktober 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Baikuni alias Babe. Namun, hukuman Babe diperberat di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi hukuman mati. Sama seperti Rian Jombang, vonis Babe pun tak berubah hingga tingkat Mahkamah Agung.
Kini Baikuni alias Babe tinggal menunggu eksekusi. Untuk mengetahui pendapat siswa SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya mengenai kasus Baikuni, kami telah terhubung dengan rekan kerja kami, Indah Julianti, yang akan menanyakan mengenai kasus Baikuni. Baik Indah, apakah sudah mendengar suara saya? Baik, sekarang saya sedang berada di lingkungan SMA Negeri 4 Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Letkol R.E. Jailani. Di sini saya sudah berada dengan salah satu siswi SMA Negeri 4 Tasikmalaya untuk menanyakan tanggapan mengenai hukuman yang diterima oleh Baikuni. Halo Kak, bisa perkenalkan dulu nama Kakak siapa? Nama saya Agis. Apakah Kakak tahu mengenai kasus Baikuni? Iya, saya tahu. Lalu bagaimana tanggapan Kakak mengenai hukuman yang diterima olehnya? Menurut saya hukuman yang diterima Baikuni itu kan awalnya hukuman mati, tapi sampai sekarang belum juga dieksekusi mati gitu kan yang saya tahu. Kalau menurut saya sih memang dia teh pantas gitu mendapatkan hukuman mati karena dia udah ngilangin nyawa 14 anak dan anak itu teh nggak bersalah gitu. Sedangkan kan setelah dibunuh itu oleh dia dilecehkan gitu kan, itu sangatlah amat tidak pantas. Jadi menurut saya dia itu sepantasnya dihukum mati. Baiklah, terima kasih Kakak sudah memberikan tanggapannya. Ya. Kembali lagi kepada rekan saya yang berada di studio. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Nova Nurhaliza dan rekan kerja saya Sandra Dulustari pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Breaking News selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu substansi kasus yang akan dijelaskan oleh Agis Nuraini dan Anisya Putri. Penerapan materi yang pertama, pelanggaran hak warga negara dalam kasus Rian Jombang. Kasus yang menimpa Rian ini termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, di mana dia melanggar pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 338, mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 339 berbunyi, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 365 KUHP ayat 3 yang berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Rian terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup atau mati. Yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau murd dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Penerapan materi pada kasus yang kedua yaitu kasus Baikuni. Baikuni melakukan kejahatan pembunuhan berantai di mana dia telah membunuh sebanyak 14 anak dan itu merupakan kasus kejahatan yang termasuk pada pelanggaran hak. Pada kasus Baikuni ini termasuk kasus pelanggaran hak dalam pasal 28B yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Baikuni juga terbukti melanggar pasal sebagai berikut. Yang pertama, ada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
Lalu yang kedua, ada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu yang ketiga, ada pasal 76E UU nomor 35 tahun 2014 yang berisi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya yang dilakukan bangsa untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi hak asasi manusia. Upaya tersebut terlihat dengan memodifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Indonesia juga ikut serta dalam Komisi Antar Pemerintah Negara ASEAN untuk hak asasi manusia. Nama organisasinya yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya-upaya yang bisa dilakukan diantaranya yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat merasakan rasa aman dan damai. Upaya penanganan kasus pertama, kasus Rian Jombang. Pemerintah dapat mengoptimalkan peran Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang dimana salah satu tugas Komnas HAM yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa di masyarakat yang diduga melanggar hak asasi manusia berdasarkan sifat dan lingkupnya. Penanganan pada kasus yang kedua yaitu kasus Bekuni. Dalam kasus ini, pemerintah dapat mengoptimalkan Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, di mana KPAI memiliki peran yang penting untuk menjaga agar anak-anak dapat memiliki hak hidup yang layak dan bisa hidup dengan aman. KPAI dapat melakukan hal tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dalam perlindungan anak untuk mengawasi anak-anak di sekitar tempat kejadian yang memiliki rasa trauma akan kejadian yang dialami oleh korban-korbannya, serta dapat memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini apabila terjadi kejadian yang serupa. Acara selanjutnya yaitu resume kasus yang akan dijelaskan oleh Anisya Putri. Kedua kasus ini sama-sama merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Keduanya sama-sama melanggar hak untuk hidup para korbannya, melakukan aksi kekerasan, tidak mentaati hukum dan undang-undang negara. Para pelaku pun sama-sama diberikan hukuman mati dan hingga sekarang keduanya belum dieksekusi oleh pihak berwajib. Perbedaan kedua kasus tersebut ialah pada latar belakang kasus, usia rata-rata dari korban, cara pelaku membunuh korbannya, dan bagaimana pelaku memperlakukan korbannya setelah korban terbunuh. Yaitu, pada kasus Rian Jombang, ia melakukan pembunuhan dengan dilatar belakangi yang beragam, diantaranya karena faktor emosi dan ekonomi. Korban-korban yang terbunuh sebagian besar ialah orang dewasa yang ia bawa ke rumahnya dan setelah korban terbunuh, ia kubur di belakang rumahnya. Kecuali pada korban Heri Santoso yang tubuhnya dimutilasi dan dibuang di dekat kebun raya Ragunan. Sedangkan pada kasus Bekuni, ia melakukan pembunuhan dengan dilatar belakangi oleh nafsu pribadi. Dan korbannya ialah anak-anak jalanan yang di bawah umur. Dan dia berpura-pura menjadi sosok ayah bagi mereka dan memberikan anak-anak tersebut tinggal di kontrakannya, serta para korban yang sudah ia bunuh, ia biarkan di tempat pembunuhan, dan 4 diantaranya dimutilasi dan dibuang. Kesimpulan dari kedua kasus pembunuhan berantai ini, yaitu Rian Jombang
merupakan salah satu kasus pembunuhan sadis di Indonesia yang memakan 11 korban dengan diantaranya 9 laki-laki dan 2 perempuan. Hampir semua korbannya dimutilasi dan dikuburkan di belakang halaman rumahnya di Jombang, di mana Rian Jombang memiliki orientasi seksual yang menyimpang, yaitu seorang homoseksual. Motif dari pembunuhannya berbeda-beda. Rian Jombang dikenai pasal 340 KUHP dan dijatuhi hukuman mati. Namun sampai sekarang dia belum dieksekusi mati karena menurut pemerintah, Rian Jombang masih memiliki hak untuk hidup. Pemerintah berpikir bahwa Rian Jombang membunuh seseorang karena memiliki gangguan psikis akibat trauma yang diberikan ibunya semasa ia kecil hingga remaja. Serta pada kasus pembunuhan berantai Baikuni, ia juga dikenai hukuman penjara seumur hidup dikarenakan pelanggaran hak asasi manusia yang ia lakukan, yaitu dengan membunuh sebanyak 14 anak laki-laki yang 4 diantaranya dimutilasi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda mana ku di Salangkara, mana ku di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah sama layang, iman tidak darah sama layang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwangsan saya baku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Halo, kami dari kelompok 2. Day 1. Nah, di hari pertama kita cuma nentuin kasusnya doang karena waktunya mepet, guys. Di hari kedua, Reza latihan moderator, Elsan ngetik laporan, dan yang lain lagi nganalisis kasus, guys. Ada yang sambil nonton ML juga, siapa tuh? Agis dan kawan-kawan lagi nganalisis kasus kedua. Day 3. Di hari ketiga, kita lagi bikin PPT. Day 4. Nah, di hari keempat kita syuting MP untuk kebutuhan kesenian. Tempat yang pertama kita datengin itu Gedung Aisyah. Bagi yang mau tahu itu di mana bisa maps aja ya guys ya. Nah, terus ini Anisha Gegaltek. Terus ini kita lagi nyebrang di gereja sama di Pihara.
Nah, di sini aku nggak tahu, aku didorong sama Bapak. Nah, ini Elsan gagal tag. Terus di sini kita gladi bersih buat foto kelompok bareng-bareng. Tuh, kita banyak bercanda banget ya. Ya ampun. Nah, terus ini di Deti karena kekurangan motor. Ya ampun, kasihan. Terus ini tuh kita nge-shoot di Andalusia. Terus ini nyamper karena sampai kemalaman, capek banget. Tuh, ini Deti lagi kan. Nah, ini kita lagi di TMP buat nge-shoot bagian aku. Terus ini di alun-alun lagi nge-shoot bagiannya Indah. Nah, lumayan lama sih bagian Indah karena Indahnya banyak ngeluh. Ya, gitu. Day 5. Hari kelima kita lagi take video buat presentasi. Itu ada Sandra, Nova, dan ada Rejan juga ya. Itu ada Anisha lagi bikin PPT dan 3 lainnya lagi makan donat si bungsu. Dibeli ya guys, jangan lupa. Day 6. Ini hari ke-6 kita lagi take video buat tanggapan dari siswa. Dan itu ada Agis yang bercanda terus ya. Last day. Bye.